Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan lanjut lagi, masih terkait dengan deret Fourier. Nah, di sini yang mau kita bahas tapi adalah deret dari setengah jangkauan. Jadi, soalnya di sini adalah soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua itu adalah tulis deret cos ya. Nah, di sini tulis deret cos setengah jangkauan. Deret cos setengah jangkauan. Setengah jangkauan. Nah, deret cos setengah jangkauannya itu bagaimana di sini ya? Jadi, nah di sini dengan fungsi fx-nya itu adalah hanya sin x. Hanya sin x tapi dengan daerah dari x lebih besar dari 0 sampai kurang dari 4pi ya. Nah, 4pi. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, kita gambarkan dulu. Kalau kita gambarkan di sini berarti biasanya kalau sin itu kan bentuknya adalah sinusoidal ya, Kak. Bentukannya adalah sinusoidal. Jadi dari sini tinggal kita buat ketika pada saat sin, kira-kira kalau dia nilainya y itu kan sama dengan sin x. Nah, sin x pada saat dia di sini adalah sin 0, maka kan nilainya 0. Berarti pada saat sin 90, nah sin 90 itu kan adalah pi per 2 ya. Sin 90 kan nilainya 1. Nah, pada saat sin pi, nah kelipatan berapapun pi nilainya kan 0. Nah, berarti dari 0 sampai pi itu aja nilainya adalah udah dia balik lagi. Jadi dari 0, 1, 0 gitu loh. Ya, itu dari pi. Nah, berarti kalau saya buat dia begini ya, ini dia adalah pi, terus di sini dia adalah 2pi, terus ini 3pi, terus di sini dia adalah 4pi. Nah, berarti ketika dia pi, dia udah 0 lagi gitu. Berarti artinya ketika di sini sampai 2pi, nah dia akan membentuk sebuah sinusoidal. Ya, maka dari sini grafiknya itu adalah menjadi kurang lebih adalah seperti ini. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, terus dia akan begini lagi. Ya, dari 2pi ke 3pi, nah dia itu kan akan seperti ini lagi. Nah, seperti ini lagi. Gitu. Ya kan ya? Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti itu. Nah, terus di sini kan masalahnya adalah deret cos setengah jangkauan. Nah, ketika deret cos itu dia di sini akan simetri terhadap sumbu y. Ya kan? Ketika cos di sini akan simetri terhadap sumbu y, maka kalau begitu di sini ini adalah sebagai nilai dari pi, ini pi. Nah, terus di sini dia adalah 2pi, terus yang ini adalah 3pi, terus yang di sini adalah 4pi. Nah, tapi kan tandanya adalah minus ya kan ya? Minus, 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 minus. Nah, berarti kalau gitu di sini bentukannya ya tinggal kita buat. Di sini kira-kira bentukannya adalah seperti ini. Aduh, sebentar. Nah, kira-kira bentukannya adalah seperti ini. Ya, bentukannya adalah sinusoidal seperti ini gitu loh. Ya kan, karena kalau ketika dia dilipat ke arah sumbu y, dia akan membentuk simetris. Nah, ini yang di bagian di sini ini adalah bagian dari pencerminannya ibaratnya, ya kan, hasil dari pencerminannya, pencerminan. Nah, maka ketika di sini adalah hasil dari pencerminan, maka dari sini sampai ke sini, nah itu masih termasuknya adalah si lambda. Bukan sebagai pengulangan, maka lambdanya itu kan berarti dari minus 4 sampai ke 4 itu kan adalah 8pi. Maka nilai dari L-nya di sini sama dengan 4pi gitu ya. Nah, maka ya udah tinggal ketika di sini ditanyanya deret cos setengah jangkauan, maka yang kita pakai itu adalah mencari A0 dan AN gitu. Jadi BN-nya itu udah langsung sama dengan 0, tidak dicari lagi ya. Maka dari sini nilai dari A0-nya, nah yang pertama di sini yang A itu adalah si A0-nya, maka di sini 1/L. 1/4pi, oke, 1/4pi. Nah, ini kan hanya ada satu fungsi ya. Berarti integral dari 0 sampai 4pi ini di sini adalah sin x dikali dengan cos 0, cos 0 dx. Nah, ya udah tinggal kita masukin 1/4pi di sini integral dari sin itu kan adalah min cos ya, min cos x. Nah, min cos x saja di sini dari 0 sampai 4. Nah,
dari sini. Nah, ini minusnya kita keluarin, berarti ya di sini sama dengan minus 1/4 pi. Nah, ini tinggal kita masukin, berarti yang kita masukin di situ kan adalah cos 4 gitu ya. Maaf, ini dari 0 sampai 4 pi. Oh ya, oke, 0 sampai 4 pi ya. Nah, maka di sini adalah tinggal cos dari cos 4 pi, cos 4 pi dikurangin cos 0 gitu. Nah, cos 4 pi berapa nilainya? Cos 4 pi itu kan adalah cos genap. Cos genap itu kan nilainya adalah 1 nih. Sementara cos 0 nilainya juga 1. 1 dikurangin 1 kan pasti 0, maka A0-nya sama dengan 0 gitu. Ya, berarti di sini tidak punya A0. Nah, terus bagaimana Kak untuk AN-nya di sini? Nah, AN-nya di sini dia berlaku nanti sifat trigonometri ya. Maka dari sini nilai dari AN-nya itu sama dengan 1/4 pi. 1/4 pi integral dari 0 sampai 4 pi. Terus di sini sin dari sin x dikali dengan cos npx. Cos npx per L per 4 pi. Nah, maka ini kan di sini coret ya. Nah, dia akan coret, berarti di sini adalah nx per 4 gitu kan ya, dx. Nah, maka dari sini tinggal kita masukkan kira-kira sifat apa yang sin cos. Nah, sin cos itu ada di sifat trigonometri yang pertama yang waktu itu udah saya bikin, di mana sin cos itu berubah menjadi sin dan cos berubah menjadi sin A ditambah dengan sin B ya. Ini berubah menjadi ini ada setengahnya dulu. Di sini berubah menjadi setengah dari sin A terus ditambah dengan sin B. Nah, tentunya dari sini kita harus mencari berapakah nilai A dan B-nya gitu ya. Nah, maka dari sini kita buat nih. Maka yang ini kan adalah penjumlahan ya. Di sini adalah setengah setengah A ditambah B sama dengan X gitu loh. Setengah di sini adalah A ditambah B. Nah, ini sama dengan X. Maka di sini nilai A ditambah B-nya itu sama dengan 2X di sini. Nah, terus dari sini yang cos-nya berarti setengah A dikurangin B. A dikurangin B sama dengan NX per 4 di sini hasilnya NX per 4. Ya. NX per 4. Nah, maka dari sini nilai dari A ditambah B-nya jadi berapa? A dikurangin B. A dikurangin B-nya sama dengan, nah ini kita kalikan silang, berarti menjadi 2NX per 4. Atau sama dengan setengah NX gitu kan ya. Nah, ini sama dengan setengah NX. Nah, dari sini baru kita substitusi eliminasi. Dimana kalau saya substitusi eliminasi, maka hasilnya menjadi A ditambah B sama dengan 2X di sini. Nah, terus di sini A dikurangin B sama dengan setengah NX. Nah, tinggal kita kurangin di sini. Berarti saya misalkan kurangin ini. Berarti di sini kan menjadi 2B ya. 2B sama dengan 2X terus dikurangin setengah NX gitu. Nah, maka yang ini kan sama-sama saya bagi 2. Ya. Atau kalau enggak di sini ya saya bagi 2 aja deh. Kalau saya bagi 2 di sini kan berarti menjadi B ya kan? Ini menjadi B, terus yang di sini adalah menjadi habis, jadi tinggal X. Nah, terus yang di sini dikurangin setengah dibagi 2, berarti kan jadinya seperempat NX. Nah, seperempat NX. Nah, ini adalah nilai dari B-nya. Maka kalau saya sederhanakan, yang saya keluarkan ya pastinya adalah si X. Yang saya keluarkan X di sini sama dengan ini adalah 1 dikurangin seperempat N gitu, seperempat N ya. Gitu aja deh, seperempat N. Oke, nah ini adalah nilai dari si B-nya. Nah, terus bagaimana kan dengan nilai A-nya? Berarti kalau saya masukin A ditambah dengan B sama dengan 2X. Nah, A tambah B sama dengan 2X, maka A-nya tetap ditambah B-nya itu adalah ditambah X dikurangin seperempat NX di sini. Terus sama dengan 2X. Maka dari sini nilai dari A-nya ini kan pindah ruas, berarti tinggal X ditambah seperempat NX. Nah, maka saya keluarkan lagi nih X-nya. X-nya berarti di sini 1 ditambah seperempat N. Nah, gini kan ya. X-nya sama dengan 1 ditambah seperempat N. Oke. Nah, ya udah, dari sini baru tinggal kita masukkan hasil dari pengintegralannya adalah itu. Berarti 1/4 pi di sini kalau saya lanjutkan ke belakang ya.
Oke, sebentar. Nah, di sini adalah si AN. Nah, AN-nya tadi di sini sama dengan 1/4 pi, L-nya ya 1/4 pi, 1/4 pi, terus di sini integral dari 0 sampai 4 pi gitu. Terus ya 0 sampai 4 pi ya, terus di sini ada setengahnya, terus setengah dari sin A gitu, sin A ditambah dengan sin B gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini dx. Maka dari sini adalah, ini kalau saya substitusi ke dalam berarti kan menjadi 1/8 pi ya. Nah, maka dari sini integral dari 0 sampai 4 pi tinggal kita masukin deh sin dari A-nya. Sin dari A-nya tadi sin X di sini, terus apalagi tadi? Maaf. A itu X 1 ditambah 1/4 N. 1 ditambah 1 ditambah 1/4 N. Nah, gini ya. Terus ditambah sin B, berarti sin B itu adalah X di sini 1 dikurangin 1/4 N. Nah, seperti ini kan dx. Oke ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah pecahan ya, seperti ini. Oke. Benar ya, L-nya sama dengan ini 0 sampai 4 pi. Oh iya, ini saya salah. Nah, 0 sampai 4 pi ya harusnya. Oke deh. Nah, berarti dari sini tinggal kita integralkan 1/8 pi. Nah, terus dari sini, nah hasil dari integral dari sin itu adalah min cos ya. Min cos X, di sini min cos X 1 ditambah 1/4 N. Nah, gini kan? Nah, terus di sini per turunannya adalah 1 ditambah 1/4 N. Gini. Nah, terus di sini adalah min cos. Min cos lagi, min cos di sini adalah min cos, ya kan? Integral min cos 1 dikurangin 1/4 N. Nah, terus baru pernya di sini 1 dikurangin 1/4 N. Oke, nah dalam batasnya adalah dari 0 sampai 4 pi. Gini ya. Nah, terus di sini kalaupun saya mau ubah nih, kalau saya substitusi kayak gini ya, kalau saya substitusi kan berarti 1/4 N-nya dulu ya, 1/4 N dikurangin 1. Karena kalau saya substitusi di sini, nah saya substitusi ke sini, dia kan jadinya min ketemu min, dia jadi plus. Maka berubah menjadi 1/8 pi gini. Nah, ini adalah min cos X. Nah, min cos X terus di sini 1 ditambah 1/4 N gini, terus di sini adalah per 1 ditambah 1/4 N. Gini dulu kan. Nah, terus baru ditambah dengan cos dari X. Cos X ini 1 dikurangin 1/4 N. Nah, ini gini. Terus per di sini per, nah di sini jadinya adalah 1/4 N dikurangin 1 gitu loh. Nah, dengan batasnya dari 0 sampai 4 pi. Ya udah tinggal kita masukin dari sini. Nah, ini adalah cos nih. Jadi aktif semua ya. Oke, kalau saya masukin 4 pi-nya dulu maka menjadi 1/8 pi. Nah, kalau saya masukin pi-nya maka menjadi min cos 4 pi. Nah, min cos 4 pi gini kan. Min cos 4 pi terus dikali 1 ditambah 1/4 N. Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah per di sini adalah 1 ditambah 1/4 N. Nah, terus di sini ditambah yang ini adalah cos dari 4 pi, cos 4 pi. Terus ini 1 dikurangin 1/4 N. Terus per di sini 1/4 N dikurangin 1. Oke ya. Ini yang pertama. Nih, ini yang pertama. Terus dikurangin pada saat saya masukin 0 berarti menjadi cos 0 ya. Cos 0 itu kan sama dengan 1 ya. Oke, min cos 0 gini ya. Min cos 0 per di sini 1 ditambah 1/4 N. Terus ditambah cos 0 lagi. Nah, cos 0 lagi per di sini 1/4 N dikurangin 1. Oke, nah hasilnya begini. Maka dari sini berarti yang ini bisa kita substitusi dulu ke dalam ya. Nah, kalau saya substitusi dulu ke dalam, hasilnya adalah sama dengan 1/8 di sini ya. 1/8 pi. Nah, ini berarti jadinya adalah 4 pi gitu kayak. Di sini adalah cos dari 4 pi.
cos 4pi gitu. Cos 4pi ditambah, nah, ditambah di sini adalah ditambah NP gitu. 4pi ditambah NP. Nah, ditambah dengan NP. Oke, gini ya. Oke. Berarti di sini bisa ganjil, bisa genap nih hasilnya. Nah, baru di sini adalah per di sini 1 ditambah 1/4n. Ya, jadi dia bisa ganjil, bisa genap. Nah, ini juga sama ditambah cos dari 4pi gitu ya. Cos 4pi dikurangin NP. Nah, ini juga bisa ganjil, bisa genap ya. Per di sini 1/4n dikurangin 1. Ini yang pertama. Oke, nah terus baru dikurangin yang ini. Min cos 0 itu berarti kan min 1. Min 1 per di sini 1 ditambah 1/4n. Terus baru ditambah di sini 1 per di sini 1/4n dikurangin 1. Kayak gini ya. Nah, seperti itu. Maka dari sini sama dengan 1/8pi 1/8pi, terusnya 1/8pi, terus apalagi? Kita jadikan 1 di sini yang 1/4pi. Nah, kita jadikan 1. Maka kalau saya jadikan 1 berarti kan 1 dulu nih. Ini minusnya kurang ya. Ini ada minusnya harusnya ya. Nah, di sini ada minusnya kan? Benar-benar. Nah, berarti di sini adalah 1 dulu nih. 1 dikurangin dengan cos dari 4pi. Nah, 4pi ditambah NP. Gitu ya. Oke. Terus per di sini adalah 1 ditambah 1/4n. Terus yang ini berarti apanya dulu nih? Oh iya, cosnya dulu ya. Berarti ditambah cos yang 4pi dikurangin NP. Nah, terus baru dikurangin 1. Baru per di sininya adalah 1/4n dikurangin 1. Udah dah. Nah, di sini dia adalah si hasil dari si AN-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat kecenderungannya kira-kira gimana nih? Di sini kan 4pi. Nah, ini kan berarti bisa ganjil, bisa genap ya. Tapi ini hasilnya nggak boleh 1 nih. Kalau dia 1 kan nilainya jadi 0. Ya kan ya, kalau dia 1, kalau ini nilainya nggak boleh 1. Jadi, dari sini yang nilai ini dia hasilnya ini tidak boleh sama dengan 1. Berarti tidak boleh menjadi genap. Berarti kalau gitu yang genap itu nggak bisa, N genap itu nggak bisa di sini. Paham ya? Jadi kan ini kalau saya hasilnya di sini 1, berarti kan 1 dikurangi 1 pasti 0 kan? Nggak bisa. Maka yang ini nggak boleh 1. Nah, kalau 1 itu kan adalah dari cos genap. Berarti di sini harus N-nya harus ganjil ya. Karena kalau saya isi 1 di sini kan jadi 5pi gitu loh. Berarti di sini hanya bisa untuk yang cos ganjil gitu. Jelas ya? Nah, ini pun juga sama ya. Ini juga tidak boleh sama dengan 1 di sini. Ya kan, karena kan kalau di sini 1 dikurangin 1 ya hasilnya 0 gitu loh. Jadi ini nggak boleh dia sama dengan 1 gitu. Maka di sini hanya berlaku untuk N ganjil saja. Nah, gitu. Maka ya udah deh, kita masukin dari sini berarti sama dengan, kalau saya masukin berapapun yang ganjilnya, berarti jadinya di sini kan selalu sama dengan minus 2, ya enggak? Ya kan, berarti selalu berlaku di sini adalah 1/8pi. Nah, 1/8pi yang di sini kan selalu hasilnya min ketemu min, berarti hasilnya selalu sama dengan 2. 2/1 ditambah 1/4n gitu. Nah, terus ditambah di sini juga sama. Ini kalau yang di sini kan berarti min 1 min 1. Oh iya, min 2 ya berarti ya. Minus 2 per di sini adalah 1/4n dikurangin 1 gitu. Ya. Udah ya. Nah, maka dari sini sama dengan hasilnya ketika kita uji nih. Pada saat di sini n-nya sama dengan 1, hasilnya sama dengan 1/8pi. Di sini berarti 2 per di sini 1 ditambah 1/4. Berarti jadinya 5/4 ya. Kayak 5/4. Nah, dikurangin, nah di sini 1/4 dikurangin 4/4, berarti ini jadinya plus nih, plus 2
3/4 jadinya kan ya. Ya benar ya, 3/4. Nah ya udah, berarti dari sini hasilnya sama dengan jadi berapa? Hasilnya sama dengan 1/8 pi. 1/8 pi yang ini adalah 4/10 gitu ya. 4/10 ditambah 8/3 gitu. Nah hasilnya jadi berapa nih? Gitu. Jadinya hasilnya sama dengan di sini sama dengan 1/8 pi. Nah, ini berarti pernya per 30. Di sini jadinya 12. 12 dikurangin 80. 12 dikurangin 80 jadi sama dengan berapa? Minus dari 68 ya. Ya, benar ya, minus 68. Minus 68 per. Nah, pernya di sini adalah per 240 pi ya, per 240 pi. Nah, ini pada saat n-nya sama dengan 1. Sekarang pada saat n-nya sama dengan 3. Nah, lo berarti di sini adalah 1/8 pi. Gini, terus yang ini adalah 2 per. Nah, ketika saya masukin 2 ya. 2 berarti kan setengah, 1 ditambah setengah 3/2 kan? 3/2. Nah, terus dikurangin 2, ini adalah saya masukin 2 nih. Setengah dikurangin 1, berarti min 1. Min 1, maaf. Setengah dikurangin 1 min setengah. Min setengah berarti jadinya plus 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah sama dengan 4. Nah, dia gini ya, berarti kan sama dengan 1/8 pi. Yang di sini adalah 4/3. 4/3. Terus ditambah 4/3 ditambah 4. 4 itu sama aja kayak 12/3 ya. Ya kan? Nah, ini 12/3. Maka dari sini hasilnya sama dengan pada saat n-nya sama dengan 3 menjadi 16/3 ya. Ya kan ya? Oke ya, berarti di sini adalah 16, benar ya, 16/24 pi. Ya. Di sini adalah 16/24 pi. Oke ya. Sebentar, ini kok saya jadi minus ya? Oh, di sini harusnya tetapnya adalah plus ya. Nah, jadi sama dengan 92 ya. Oke, maaf, ini adalah 92. Gitu. Terus kalau yang di sini berarti hasilnya sama dengan 16 per 3/24 pi ya. 16/24 pi. Oke. Kira-kira saya benar nggak ya ketika dia masukin 1 5/4 ya. 5/4 berarti sama dengan 4/10. Maaf, ini kok 4/10 ya? Harusnya 4/5 ya. Aduh, maaf, ini 4/5 harusnya. 4/5 yang di sini 8/3. Oh iya, berarti di sini harusnya adalah per 15. Nah, ini 15. Terus yang di sini 12 dikurangin ditambah 40 ya. Oke deh, maaf. Nah, berarti hasilnya sama dengan di sini 62. Nah, 62 per 15 dikali 8 itu dapat 120 ya. Benar ya, ini adalah 120 ya. Oke, gitu ya, 120 pi ya. Nah, terus kalau pada saat di sini kok ini n-nya sama dengan nih ya, tadi yang saya masukin n sama dengan 2, harusnya n sama dengan 3 ya. Oke, maaf. Berarti di sini ini juga salah ya. Oke, berarti di sini harusnya adalah pada saat saya masukin 3/4 ditambah 4/4. 3/4 ditambah 4/4, 7/4 ya harusnya ya. Nah, ini adalah 7/4. Nah, terus yang di sini berarti 2, ini berarti 3/4. 3/4 dikurangin 4/4, berarti min 1/4. Oke, min 1/4 berarti ditambah 8 ya, ditambah 8 nih harusnya. Oke, berarti di sini harusnya adalah 8/7 ya. Ini maaf nih saya salah. 8/7 terus ditambah. Nah, ditambah 8. 8 itu sama aja kayak 56/7 ya. 56/7. Oke. Nah, maka dari sini 56 ditambah 8 jadi sama dengan 64 ya. Oke, jadinya hasilnya sama dengan benar ya, 64. Di sini 64 per 56 pi. 56 pi. Nah, seperti ini. Ya.
Oke deh, kira-kira seperti itu sih kayaknya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang salah ya. Nah, ya udah berarti kalau gitu kalau kita tuliskan deretnya ini 62 pada saat 6 nih. Kalau saya tuliskan deretnya berarti AN-nya berarti pada saat N sama dengan 1 sama dengan tadi 62 per tadi berapa 120 pi ya. 62 per 120 pi. Nah, pada saat N-nya sama dengan 2 berarti hasilnya 64 per 56 pi. 64 per 56 pi. Oke. Nah, maka dari sini deretnya itu adalah sigma dari, nah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga ini sebenarnya bisa sih disederhanakan. Bisa disederhanakan, tapi kalau mau nggak disederhanakan pun nggak apa-apa. Berarti di sini menjadi 62 per 120 pi. Nah, terus di sini adalah AN-nya itu adalah cos dari, ini pada saat sama dengan 1, NPX. N berarti PX. PX per 4 pi gitu kan ya. L-nya kan adalah 4 pi, maka dia coret ya. Nah, berarti X per 4 di sini. Ya, X per 4. Nah, terus ditambah, nah pada saat N-nya sama dengan 2, berarti 64 per 56 pi. Nah, terus di sini adalah cos dari NPX 2 px per 4 pi. Gini ya, per 4 pi coret-coret berarti di sini adalah x per 2 ya. X per 2. Nah, ini adalah x per 2 ditambah seterusnya. Oke lah, kira-kira seperti ini ya. Mudah-mudahan di sini hasil perhitungan saya pada saat dimasukkan n-nya nggak salah nih. Coba nanti kalau misalkan ternyata saya melakukan kesalahan, silakan konfirmasi lagi ya. Oke, mungkin gitu saja ya untuk pembahasan terkait dengan deret jangkauan di sini. A0-nya kita ketemunya adalah 0. Kemudian AN-nya juga agak lumayan. Nah, BN-nya itu udah pasti sama dengan 0. Berarti deretnya hanya ini saja. Ya, ini adalah untuk deretnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti konfirmasi kalau misalkan ada kesalahan hitung ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.